Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, zikir pagi dan petang adalah perisai diri yang dianjurkan dalam syariat untuk meneguhkan hati, menenangkan jiwa dan menguatkan langkah kita setiap harinya. Al-Quran memerintahkan kita untuk banyak mengingat Allah, bersabar dalam setiap urusan, dan menegaskan bahwa ketenangan sejati hanya akan turun ke dalam hati orang-orang yang selalu berzikir. Di tengah hidup yang penuh tekanan dan godaan, zikir pagi dan petang dapat menjadi tameng spiritual yang membentuk benteng ketenangan, menjaga kita dari kegelisahan dan menjadikan zikir sebagai sumber kekuatan terbesar. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas tentang betapa pentingnya menjadikan zikir sebagai nafas penguat hari-hari kita, agar langkah kita selalu terjaga dan hidup senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini menggerakkan kita untuk lebih giat dalam mengingat Allah dan menjadikan zikir sebagai perisai yang menguatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Sudah zikir pagi berarti ya Pak Kiai? Insya Allah sudah Luar biasa. pagi petang. Pagi dan petang. Ini pembahasan kita luar biasa Pak Kiai terkait dengan zikir. Nanti kita akan bahas sebenarnya keutamaannya tuh apa saja yang Allah janjikan kalau kita misalnya menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan zikir pagi petang ya, wabil khusus seperti itu. Sebelum kita bahas, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, dalam beberapa ayat dalam Quran disebutkan bahwa banyak-banyaklah engkau berzikir kepada Allah ya dalam waktu pagi dan petang. Ini kan secara spesifik waktunya itu sudah ditentukan Pak Kiai. Akan ada mungkin banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi siapa saja kemudian berzikir di waktu pagi dan petang. Mengapa kemudian di dua waktu ini menjadi waktu-waktu yang luar biasa untuk itu tadi, harapannya menjadi tameng spiritual bagi kita Pak Kiai? Silahkan. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Zikir itu banyak keutamaannya Mbak Mila. Pertama, bahwa zikir, orang yang berzikir itu tenang hatinya. Ya, sebagaimana disebutkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir akan tenang hati orang yang berzikir. Yang kedua, zikir itu azikru hizbun. Zikir itu adalah tameng. Sehingga ketika Allah memberikan penegasan bukrotan wa asiyan, ya, bukrotan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore, karena itu adalah tarful lail wa tarfun nahar. Dia itu adalah sisi siang dan sisi malam. Jadi ketika dia membacanya subuh, maka dia membuat perlindungan pada hari itu sampai dengan maghrib. Kemudian maghrib dia berdoa lagi, maka menjadikannya perlindungan sepanjang malam sampai subuh lagi. Itu mengapa disuruhnya di situ. Ini yang di bukrotan wa asila ini adalah zikir-zikir yang nuansanya itu lidab ilbala. Ya, menolak bala, yang dia sebagai tameng, sebagai hizib. Itu dibacanya ya pada dua torful ya, lail ya, wan nahar, ujung malam dan ujung siang. Tetapi ketika kita melihat zikir secara keseluruhan, maka tidak terikat dengan dua waktu itu. Dalam Al-Ahzab dikatakan ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ingatlah kepada Allah zikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Nah, kata zikir yang banyak itu la ya'lamuha illallah, tidak ada bilangannya ya, kecuali Allah yang mengetahui berapa ukurannya banyak itu. Jadi kita lakukan saja tanpa membuat hitungan. Nah, jadi
kalau zikir itu maknanya pendekatan diri, maka dia nggak ada waktunya. Tapi zikir bila dia sebagai tameng, ya adzikru al-hizbun, ya sebagai hizib, tameng, maka dia dibacanya di pagi dan di waktu sore. Paham. Jadi kalau kita bicara zikir secara keseluruhan, secara umum tidak ada ketentuan khusus, artinya Pak Kiai ya. Boleh kita zikir sebanyak-banyaknya di waktu misalnya kita longgar, pagi, siang, malam, terserah ya Pak Kiai. Tapi kalau kemudian dikhususkan untuk misalnya tolak bala atau tameng spiritual tadi, memang di waktu pagi dan petang itu menjadi waktu yang utama ya Pak Kiai. Nah, berarti Pak Kiai, adakah bacaan zikir khusus di pagi dan petang yang kemudian memang afdol Pak Kiai, yang powerful Pak Kiai? Ya, di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu disebutkan tentang doa-doa yang dibaca di waktu pagi dan di waktu petang itu. Kemudian di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi itu juga disebutkan zikir-zikir pagi dan petang yang dibaca ya bagi seorang muslim itu sebagai zikir yang rutin dibaca. Itu mudah kita untuk mendapatinya. Bahkan para pemirsa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa menggoogling ya, buka di YouTube itu zikir pagi dan zikir petang yang diajarkan oleh Nabi itu banyak dan mudah kita mendapatinya. Tetapi yang menjadi penting bahwa dari sekian banyak doa-doa itu bahwa Nabi itu tidak pernah melakukan untuk satu pekerjaan itu satu zikir, nggak ada Mbak Mila. Ini maksudnya. Umpamanya sholat ya, dalam sholat. Beliau doa istiftahnya itu banyak. Kira-kira sampai 5-6 bentuk yang disampaikan sebagai istiftah. Begitu juga bacaan pada ruku dan sujud. Bacaan-bacaan yang lain, zikir setelah sholat, itu variannya itu banyak gitu, modelnya banyak gitu. Nah begitu juga, kita boleh, yang penting itu bukan harus semuanya dibaca, tetapi kita boleh memilih mana pagi kita itu yang mudah kita mengucapkannya. Di antaranya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu dibaca pagi dan petang. Kemudian ada lagi zikir-zikir yang memberikan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu adalah zikir-zikir yang dibaca di pagi dan di sore itu hari. Nah, yang itu yang ada waktunya maksudnya. Gitu. Pak Kiai, kalau misalnya kita secara spesifik membahas zikir pagi dan petang, waktunya itu ada batasnya nggak Pak Kiai? Misalnya pagi itu afdolnya dilakukan setelah subuh misalnya, atau sampai jam berapa? Kalau petang sampai jam berapa? Karena ada banyak pandangan juga dan pendapat ya Pak Kiai ya. Katanya bahkan sampai setelah maghrib pun juga masih boleh zikir petang. Saya waktu itu juga baca afdolnya malah sebelum maghrib. Jadi sebenarnya yang baiknya seperti apa Pak Kiai? Iya, memang kan dulu kalau disebut bukrata wa asila itu tidak seperti jam digital yang menentukan angkanya secara akurasinya tepat. Kalau pagi itu ya antara dia selesai sholat subuh sampai dengan tulu'ul fajar, tulu'us syams, ya, sampai dengan isyraq. Nah, di situ dia membacanya. Ada juga yang mengajarkan masih dihitung masih pagi pada saat sholat duha, itu pagi. Tapi yang biasanya yang diminta diamalkan itu di pesantren, diajarkan oleh guru itu, ya setelah sholat subuh, antara sholat subuh dengan syuruk kurang lebih 1 jam 20 menit itu. Kemudian yang malamnya itu ada memang yang menyebutkannya itu antara menjelang terbenamnya matahari. Kira-kira ya 5:30 sampai jam 6. Ada juga yang mengatakan setelah sholat maghrib, setelah sholat maghrib. Ya, jadi yang sesudah asar itu maksudnya kira-kira itu 5:30 sampai jam 6 sampai maghrib. Ada yang mengatakan
ya, sesudah maghrib itu disebut dengan waktu sore. Ya. Jadi tergantung juga kondisi ya Pak Kiai. Artinya kalau bisa dilakukan tadi ya misalnya lebih afdol di waktu-waktu yang mungkin lebih utama bisa dilaksanakan. Tapi misalnya artinya kan sebenarnya zikir itu ibadah yang hukumnya sebenarnya tidak wajib Pak Kiai. Tapi memang sunnah muakkad atau seperti apa Pak Kiai? Begini, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, la yu'zaru ahadun fi dzikri illallah illa man ghuliba aqluhu. Tidak ada alasan, jadi tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak berzikir kepada Allah kecuali dia dikalahkan oleh akalnya. Jadi kalau dia gila, gitu, kalau dia gila, kalau dia idiot, kalau dia tidak normal, boleh dia tidak zikir. Tapi kalau dia normal, kalau dia sempurna akalnya, sepertinya seakan bahasanya itu nggak sopan amat gitu ya. Tidak berzikir ketika bahwa fasilitas yang diberikan 24 jam itu semuanya gratis gitu. Tetapi kita yang memanfaatkannya tidak, ya berzikir, tidak bersyukur. Jadi rugi benar gitu ya Pak Kiai kalau kita kemudian nggak berzikir ya. Seharusnya itu bahkan mungkin bagi kita ya ada mungkin sebagian ulama yang justru nggak boleh lepas ya. Bahkan Rasulullah juga begitu ya, nggak boleh lepas tuh. Setiap hari memang harus ada zikir ya Pak Kiai. Harus dirutinkan ya Pak Kiai, didawamkan gitu. Ada pembahasan di kalangan ulama Mbak Mila tentang taubat. Salah satu yang dilakukan pentaubatan istighfar ketika mereka lupa menyebut nama Allah dalam tarikan napas. Jadi antara napas satu dengan napas yang berikutnya dia lupa menyebut nama Allah, maka dia bertaubat karena ada sisi yang kosong tidak menyebut nama Allah. Ada yang sejauh itu. Betul. Jadi apalagi zikir ya Pak Kiai ya. Berarti luar biasa Pak Kiai, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita soal zikir pagi petang. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Hendra Gunawan di Tebet, Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan. Saya seorang ASN Pemprov DKI Jakarta yang bertugas di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang zikir pagi dan petang. Izin Pak Kiai, saya bernomisili di Ciputat, Tangerang Selatan. Perjalanan ke kantor saya tempuh dengan kendaraan bermotor kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Pertanyaan saya, apa yang bisa saya lakukan sebagai ASN kelurahan yang berdomisili di Bodetabek untuk bisa melakukan zikir pagi? Kemudian, kapan batas waktu zikir pagi? Lalu, perjalanan dari kantor menuju rumah biasanya ditempuh dengan 1 jam perjalanan dengan asumsi kemacetan sudah terurai. Bagaimana ASN kelurahan melakukan zikir petang? Sedangkan definisi petang itu sebelum maghrib. Sementara perjalanan saya sampai rumah itu bisa setelah maghrib bahkan lewat isya. Pertanyaan kedua, zikir apa yang bisa atau yang bagus untuk saya lakukan dan untuk saya jadikan pedoman atau pegangan bagi seorang ASN. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra Gunawan di Tebet, Jakarta Selatan. Seorang ASN yang Masya Allah ini tampaknya pemirsa setia Gapai Kemuliaan Pak Kiai. Saya catat ada berapa pertanyaan nih? Ada 3 pertanyaan yang beliau sampaikan. 1, Pak Kiai, perjalanan dari rumah ke kantor memakan waktu 1,5 jam. Kadang-kadang ingin juga melakukan zikir, tapi bagaimana afdolnya supaya tetap bisa dilaksanakan. Begitu juga dengan perjalanan pulang yang kadang sampai rumah sudah lepas maghrib, mungkin malah isya begitu. Supaya tetap bisa zikir petang seperti apa Pak Kiai? Dan terakhir, zikir apa yang bisa diamalkan yang paling afdol untuk mungkin sesuai dengan kesibukannya Pak Hendra Gunawan? Tafadhol Pak Kiai. Iya, jawaban pertama dan kedua yang di perjalanan, maka seperti halnya sholat, boleh dilakukan di atas kendaraan. Ya, Nabi itu sholat di luar sholat wajib, ya, dalam perjalanan tetap dilakukan sholat Nabi di atas kendaraan. Jadi boleh kita berzikir di atas kendaraan sepanjang 1,5 jam itu. 1,5 jam itu panjang waktu yang cukup untuk kita mengamalkan tradisi zikir itu. Begitu juga pulangnya. Lalu yang ketiga tentang zikir apa yang paling baik. Kalau yang paling baik itu dalam hadis dikatakan afdolu zikri la ilaha illallah. Sebagus-bagusnya zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Gak ada yang lebih bagus itu. Tetapi ulama maksudkan dari beberapa zikir yang diajarkan oleh Nabi, ada yang seret dalam hati gitu. Umpamanya kita seperti itu ya, la ilaha illallah disebutnya tahlil. Apakah tasbih dengan mengatakan subhanallah, subhanallah, atau tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, atau takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, atau hauqala, la haula wala quwata illa billah. Itu kita tanya dalam hati kita, ada kalimat itu yang sama kita itu senang ya, bersahaya. Dan kalimat itu merasa hidup dalam tubuh kita, kita boleh mengamalkan itu. Nah, jadi kembali pada hadis Nabi itu, afdolu zikri la ilaha illallah. Bahkan Mbak Mila, kalau orang yang menyebutkan, dia zikirnya itu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil berkendaraan. Apalagi kalau dia tidak menghitungnya, seakan dia mengatakan terserah Allah saja mencatatnya, tapi dia melakukannya dengan ikhlas. Itu pada satu saat tertentu, ya, pada satu saat tertentu dia sangat membutuhkan, umpamanya macet ya, umpamanya macet, kemudian bensinnya sudah mau habis, ke depan nggak bisa, mundur nggak bisa. Orang yang sudah mulazamah mengamalkan la ilaha illallah itu, maka dia bisa memintanya dengan la ilaha illallahur rahmanur rahim. Dengan menambahkan ar-rahmanu ar-rahimu, la ilaha illallahur rahmanur rahim. Terus saja dia mengucapkan itu sudah include di dalamnya minta rahmannya Allah sehingga dia bisa mengatasi masalah. Nah, itu salah satu zikir pilihan yang dipilihkan sama Nabi, la ilaha illallah. Tetapi kalau menurut ulama, dari semua yang Nabi ajarkan boleh. Ya, dan kita ada kecenderungannya tuh, yang mana sama kita itu cocok itu, kita boleh memilihnya. Pak Kiai, apakah istighfar itu juga merupakan bagian dari zikir? Pasti. Jadi kata zikir itu artinya kan mengingat. Jadi kalau zikrullah, mengingat, itu maknanya apa saja yang artinya mengingat Tuhan. Ya, ada satu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Banyakkan zikir, terus zikir sampai orang-orang bilang gila. Kita ini dibilang gila gitu. Saking banyak. Ya. Kenapa? Kalau dia sudah asik nih maksudnya. Kenapa dia bilang gila? Ini menarik Mbak Mila. Jadi pada ritual yang dilakukan oleh ulama-ulama, terutama di kalangan para sufistik itu, kan dia berzikir itu dalam jumlah yang banyak. Dia lupa makan.
Ya, dia lupa makan gitu. Yang itu bagian dari kebutuhan tubuhnya itu. Kalau dia lupa makan, dia lupa minum, kemudian dia tidak tidur, wajar dong kalau orang bilang emang orang gila dia mah gitu. Nah, sampai seperti itu. Jadi kalau ada orang memang kelihatannya seperti orang gila, sebenarnya dia bukan gila, karena memang sudah asyik itu bahasa Arab. Ya, asyik fi dzikir. Asyik dalam berzikir itu orang itu lupa makan, lupa minum, asyik. Bahkan dia lupa dengan orang-orang merasa butuh, dia nggak merasa butuh. Karena sudah asyik dengan zikir yang dia lakukan. Sehingga banyak orang disebut gila gara-gara ahlu zikir. Ahlu zikir. Ya. Masya Allah, Pak Kiai, luar biasa. Pak Kiai, secara spesifik, apakah zikir pagi petang itu, tadi kan di awal memang dijelaskan bahwa zikir pagi petang ini bisa jadi tameng spiritual. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa zikir pagi petang itu bisa jadi juga tameng dari sihir. Memang betulkah demikian Pak Kiai? Iya, jadi zikir itu bisa jadi membaca Al-Quran, bisa jadi tahmid, tahlil, tasbih, dan semua. Bahkan tafakkur juga termasuk zikir. Mengingat itu juga termasuk zikir. Para pemirsa, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa salah satu asbabun nuzul turunnya al-mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falak dan Qul a'udzu birabbin nas, itu dari lantaran Nabi pernah disihir oleh seorang nenek tua yang Yahudi, yang dengki dan iri kepadanya. Kemudian Nabi disantet, Nabi disihir. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan dan diturunkan 2 surah ayat itu. Mbak Mila, ini asbabun nuzul ini memberikan pelajaran dan diajarkan oleh Nabi, kalau tidak mau kena sihir, kalau menghindar dari sihir, apalagi kita pedagang, kita pejabat yang banyak orang menggunakan guna-guna, sebelum tidur itu berwudu, kemudian sholat 2 rakaat di atas tempat tidur, dan membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan di kedua telapak tangan. Ditiupkan, kemudian digosokkan seluruh tubuh. Maka sampai pagi hari dia tidak akan kena sihir. Nah, itu mengapa disuruhnya zikir pagi dan petang. Jadi malam itu dijamin dia tidak akan diganggu. Nah, besok dia baca lagi di pagi untuk menjaga siang. Jadi nggak perlu lagi ada satpam spiritual, satpam rohania yang dia mesti bayar ganti telur, ganti pagar-pagar, itu nggak diperlukan lagi, karena sesungguhnya ada yang menambahkan kedekatan dia dan jaminannya lebih utama. Masya Allah. Jadi sahih ya Pak Kiai, ya, bisa memang digunakan untuk... Boleh, bisa dikoreksi dalam asbabun nuzul surah al-mu'awwizatain. Ya. Baik, Insya Allah. Pak Kiai, kita jeda lagi, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Zikir Pagi dan Petang sebagai perisai diri. Pak Kiai, misalnya dalam kondisi pagi atau petang kita tengah dalam pekerjaan atau melaksanakan tugas atau kewajiban Pak Kiai ya, itu boleh disambil lah istilahnya begitu dengan zikir, itu boleh nggak Pak Kiai? Boleh juga ya. Ketika dia memang tidak mungkin untuk duduk bersila pada jam-jam tertentu. Emang itu waktunya dia bekerja umpamanya. Kan sekarang lapangan pekerjaan tidak seperti dulu ya. Sekarang itu 24 jam menjadi jam kerja gitu. Ada sip-sipan. Kita boleh melakukannya itu. Tadi kita buat
perbandingan bahwa Nabi biasa mengerjakan sholat sunat, di atas kendaraan juga dia melakukan sunat, sholat sunat gitu. Jadi tidak masalah ya Pak Kiai, bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan, aduh nggak bisa zikir pagi petang Pak Kiai, saya sibuk kerja. No. Kecuali dia gila. Oh, kecuali kata Ibu. Anda gila kalau nggak harus zikir. Sebenarnya gitu. Ini juga pengingat bagi saya sih Pak Kiai. Pak Kiai, keutamaan kemudian bagi orang yang senantiasa mendawamkan atau istiqomah, mulazamah untuk berzikir pagi petang itu seperti apa Pak Kiai? Ya, tadi sedikit sudah ditegus bahwa dia menenangkan hati. Betul. Yang kedua, dia bisa menghindar. Allah hindarkan dari segala musibah dengan zikir. Yang ketiga, dia itu maknanya taqarrub. Orang yang zikir itu setiap saat itu dia akan merasakan bertambah dekat. Itu yang mahal Mbak Mira. Jadi at-taqarrubu illallah itu bisa ditempuh dengan banyak berzikir. Ya, banyak berzikir. Sehingga ada orang yang terpedaya. Ketika zikir itu ternyata asiknya dia tidak sholat gitu loh. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan dikira kalau sudah zikir semua kemudian aman. Setan itu ada tipu dayanya luar biasa. Jadi kalau umpamanya asik dia zikir tapi dia tidak sholat juga salah juga. Ya, jadi waktu yang wajib itu tidak boleh digantikan dengan cara apapun juga. Nah, orang yang zikir itu Mbak Mila, dia akan mudah mengucapkan syahadat ketika melepaskan roh. Orang yang mulazamah mengucapkan zikir itu, dia akan mudah ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan orang yang zikir itu tidak akan mudah dipengaruhi oleh setan. Ya, jadi kalau umpamanya dia seperti Pak Hendra tadi ya, yang rumahnya jauh, kalau seandainya jauh, umpamanya sepi gitu ya, sepi nggak mungkin kan. Kalau dia selalu berzikir, maka dia akan terpelihara dari godaan-godaan setan ayah durun yang menampakkan gitu, akan terhindar. Banyak keutamaan. Jadi banyak keutamaannya kalau kita berzikir. Nah Pak Kiai, kadang-kadang pernah dulu itu dalam kondisi saya itu tadi Pak Kiai, kondisi padat pekerjaan, tapi nggak mau ketinggalan zikir. Kadang-kadang zikir ya udah diucapkan, tapi terburu-buru misalnya. Itu bagaimana kemudian hukumnya ya Pak Kiai? Kita tetap ingin zikir, tapi kan sedang melakukan pekerjaan. Kadang-kadang ya udahlah pokoknya yang penting keluar aja, yang penting zikir aja gitu. Walaupun mungkin kita nggak sepenuh hati, nggak fokus karena sambil mengerjakan yang lain-lain. Apakah itu juga masih termasuk kita bisa tetap fokus dan melaksanakan zikir dan mendapatkan mungkin pahala yang sama ketika kita mungkin fokus penuh Pak Kiai? Iya, jadi memang zikir ini tidak ada persyaratan. Jadi az-zikrul kasir ya hazihi kalimatun ya litahiri wal muhdisi wal junubi. Zikir-zikir dengan kalimat-kalimat yang baik ini boleh bagi orang yang bersuci, orang yang berhadas dan orang yang janabat. Artinya wanita-wanita yang haid pun boleh, karena tidak ada persyaratan di dalam zikir itu ini dan itu cara tertentu dengan arah tertentu. Jadi bebas. Nah, oleh karena itu kalau dia sudah terbiasa mengucap kalimat itu dan dia mengerti kalau zikir itu kan kalimatnya pendek-pendek, ya. maka boleh dia dengan mempercepat, ya mempercepat itu karena dia kalau dia sudah mulazamah, sudah nempel di dalam dirinya itu, dia nggak terasa itu. Ya, jadi nggak ada masalah, boleh yang semacam itu. Pak Kiai, artinya bahwa kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan ketika orang menjadi ahlu zikir itu kan luar biasa Pak Kiai. Tadi Pak Kiai sempat sampaikan, apakah memang betul ya, berarti peluang ketika mungkin, ya kan kita pengennya memang meninggal juga dalam keadaan yang husnul khotimah ya Pak Kiai ya. Jadi ketika misalnya ketika kita mendawamkan atau ketika kita merutinkan zikir, ini sebagai juga persiapan kita. Mudah-mudahan kelak Allah juga wafatkan kita dalam kondisi kita juga bisa berzikir Pak Kiai. Itu bisa nggak kita niatkan juga kondisinya seperti itu Pak Kiai? Itu tanpa diniatkan insya Allah seperti itu. Kita bisa lihat ya catatan-catatan orang-orang soleh, mereka meninggal itu dalam keadaan zikir. Termasuk ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ya memang begitu. Jadi tanpa dia niatkan pun dia akan bisa berzikir pada saat dia mengakhirinya. Justru zikirnya itu yang mengingatkan dia
Jadi terbalik. Ya. Oh, Masya Allah. Zikirnya itu yang mengingatkan dia. Jadi kira-kira gini nih. Zikir itu karena sudah mendarah daging, sudah menjadi bagian dari kehidupannya itu. Zikir itu yang mengingatkan dia bahwa ini isyarat-isyarat mau meninggal umpamanya. Ini isyarat-isyarat mau tabrakan. Jadi begini, orang yang biasa zikir ya Mbak Mila. Dia bawa mobil nih, Muallim Syafi'i Hazami, saya punya guru itu. Dia sudah mendapatkan isyarat bahwa di belokan ini dia nanti akan tabrakan. Nah, itu isyarat itu dari lantaran zikir yang dia mulazamah, yang dia baca terus itu yang memberikan ya isyarat-isyarat itu. Jadi manfaatnya memang luar biasa. Ya. Dan artinya gini, tabrakan itu kan nggak bisa dihindari karena itu sudah maka taballahu lahu, sesuatu yang sudah ditetapkan. Cuma keberkahan zikir itu tabrakannya tidak seperti itu. Ya, jadi keberkahannya itu ya dengan yang sangat ringan. Karena tabrakannya nggak bisa dihindari. Jadi bisa jadi wasilah ya Pak Kiai ya? Bisa. Bisa. Tapi jangan kemudian kita juga kadang-kadang ada yang ini karena zikirnya nih, jadi lebih menitik beratkan pada mungkin ini kekuatan zikirnya, bukan pada misalnya karena ini sebenarnya datangnya dari Allah gitu. Itu juga harus hati-hati berarti ya Pak Kiai. Nah ini menarik nih. Nanti dibahas di segmen berikutnya Pak Kiai ya. Nah kadang-kadang manusia kan suka gitu ya, ini karena zikir saya nih gitu, karena saya salah setel. Salah setel berarti. Nanti penjelasannya pemirsa di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali selanjutnya yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Zikir Pagi dan Petang sebagai perisai diri. Nah Pak Kiai, betul penting zikir itu sebagai perisai, tapi jangan sampai kemudian kita justru menitik beratkan pada zikirnya, malah kemudian menafikan bahwa sebenarnya yang memberikan perlindungan dan kekuatan itu adalah Allah. Bagaimana kita harus jeli melihat dua sisi ini Pak Kiai? Iya benar Mbak Mila, kita nggak boleh salah setel. Kalau salah setel justru kita berbahaya dari sisi akidah. Artinya gini, ada orang mendengar bahwa orang yang membaca suratul Waqiah itu dia rezekinya nggak putus-putus. Ya, karena uang yang putus nggak laku. Iya betul sih. Rezekinya terus-menerus gitu. Kemudian dia melakukan sholat duha dan membaca suratul Waqiah. Karena dia sudah bosan jadi orang miskin. Maka dia meminta janji Allah untuk dipenuhinya itu. Maka niat yang semacam ini perlu diluruskan. Jadi kalau dalam bahasa saya, orang nggak perlu minta panas kalau yang dipegangnya itu api. Nggak usah minta dingin kalau yang dipegangnya es. Itu sesuatu yang secara otomatis. Ya, secara otomatis pasti seperti itu. Nah, oleh karena itu, Mbak Mila, kalau dia mengerti tentang satu faedah, orang baca ini faedahnya ini, kalau ini, sudah dia cukup sebagai sebuah wawasan dia saja. Tetapi semua dia melakukannya karena Allah. Karena Allah. Jadi nggak boleh sebab kalau dia melakukannya karena pengen kaya, dia bisa jadi dia ya syirik ya, karena menentukan sesuatu itu bukan karena Allah. Itu berbahaya. Ya, tarkul amali li ajlin nasi riya ya watar ya apa itu pendapat dari Fudail Ibnu Iyad ya. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun, meninggalkan sesuatu karena manusia itu riya. Artinya meninggalkan atau melakukan sesuatu karena manusia. Manusia itu artinya makhluk. Kalau termasuk miskin, kaya, itu semua adalah makhluk. Kalau dia itu lakukannya itu syirik. Kalau dalam perspektif Fudail Ibnu Iyad itu. Nah, wal amalu bihi riya. Tapi berlakukan sesuatu karena manusia itu dianggapnya riya. Nah ini memang
Jadi berhati-hati, kita harus melakukannya benar-benar karena Allah. Benar-benar karena Allah. Iya, adapun nanti panas, kalau memang yang kita minta mendapatinya, memperolehnya, api pasti panas. Jadi memang harus banyak-banyak untuk introspeksi, muhasabah. Kalau agak kemudian lari dari tracknya, kembali lagi gitu ya. Namanya juga manusia ya Pak Kiai, kadang-kadang aduh ini zikir. Misalnya nih kan kadang-kadang tetangga atau siapa di jalan ketemu mobil bagus, wah sholawatin deh gitu. Lebih pada iya kan, berarti artinya tuh pada amalannya, bukan pada mintanya sama Allah, kadang-kadang begitu. Iya, itu yang nggak boleh ya, konsentrasinya kepada tujuan, berarti melupakan kepada esensi bahwa itu adalah zikir, itu adalah ritual. Dan itu banyak orang kalau datang, Pak Kiai minta amalan ini dong, minta gitu. Boleh, ketika dia memintanya dikasihnya boleh. Tapi setelah dia tahu, oh baca ini toh untuk itu, udah selesai ya. Selesai, maka dia lakukan saja karena Allah yang nanti memberi faedahnya ke situ. Gitu. Artinya Pak Kiai, kemudian segala macam kebermanfaatan yang kita bisa dapatkan dari zikir itu kan bisa kemudian kita dapatkan kalau rutin kan Pak Kiai. Bukan karena sesekali aja kan Pak Kiai. Bukan. Artinya, tapi kalau kita misalnya memang baru memulai untuk merutinkan sulit kan juga sebenarnya tetap akan ada dapat pahala juga ketika kita berzikir juga kan Pak Kiai. Jadi bagaimana supaya kita rutin untuk bisa terus semangat untuk ya itu tadi mengistiqomahkan. Ya, biasanya kita kalau sekali-sekali ya dapat pahala karena zikir. Karena zikirnya pahala. Dan kita volumenya tinggi kalau punya hajat. Iya betul. Miskin, sakit, bermasalah. Lagi pengen naik pangkat. Iya, jadi punya kepentingan maka kita sering. Padahal yang mestinya dia ini aja, dia mulazamah, istiqomah, dia melakukannya secara istiqomah. Maka pada saat butuh dia nggak perlu lagi mengucapkan, maka cukup dia menyebutkan dari apa-apa bacaan yang dilakukan itu Tuhan sudah paham. Nah, bagaimana supaya istiqomah itu memang perlu perjuangan. Jadi orang melakukan kebaikan itu berat. Tapi istiqomah lebih berat daripada melakukan kebaikan itu sendiri. Emang perlu latihan terus. Jadi sering diucapkan, sering kita nih lazimin kalau ketemu dia diomongin, kalau ketemu diucapin, kalau ketemu tujuannya supaya kita menyebut-nyebut nama itu. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk melakukan istiqomah. Dan orang yang istiqomah itu al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang bisa istiqomah itu lebih bagus ketimbang orang yang memiliki 1000 kemuliaan. Ya, jadi berat istiqomah itu. Berat dan memang berdarah-darah di awal, tapi Masya Allah ya buahnya nanti kan manis ya Pak Kiai. Iya, Insya Allah. Jadi mulai sekarang mungkin hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya ketemu orang, Masya Allah, itu kan juga bagian dari Pak Kiai awet muda gitu ya. Itu kan itu hal-hal yang bagus sebenarnya untuk melatih ya Pak Kiai ya. Memang begitu. Nah kadang-kadang tuh jangan justru malah ucapan-ucapan yang gak bermanfaat ya yang keluar. Nah biasanya ketika kita sudah itu tadi udah mulai untuk merutinkan, nanti justru yang keluar ucapan-ucapan kita, lisan kita juga akan terjaga nggak sih Pak Kiai ketika kita betul rajin. Kan innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kalau lidah ini kan dia satu ya. Kalau dia dipakainya dia baik-baik, dia nggak mau digerakkan untuk hal yang jelek. Sebenarnya itu tangan juga kalau dipakai yang baik-baik, dia nggak mau dipakai untuk melakukan yang jelek. Terutama mulut. Dan itu paling bagus. Nah, kita menyebutkan kebaikan. Cara nyetopnya dia dengan cara menyebutkan kebaikan. Jadi salah satu juga ini manfaat zikir itu melatih lisan juga nanti itu otomatis Pak Kiai. Kalau kita rajin zikir tuh berarti insya Allah yang keluar dari lisan kita yang baik-baik ya Pak. Baik, kan ada di dalam Al-Quran itu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang mereka lakukan. Wa atharahum. Athar itu chip yang nempel di anggota tubuh. Kalau kita baca Quran itu nempel di bibir, di lidah, nempel di mata, nempel di telinga. Melakukan kebaikan. Nah, bibir yang dipakai terus membaca Al-Quran, dipakai zikir tahmid, maka dia nggak suka dipakai untuk mengucapkan kalimat-kalimat walaupun sudah dirubah mamanya
kan sudah diplesetkan gitu, walaupun dia nggak suka. Masya Allah. Terakhir Pak Kiai, kadang-kadang ada orang yang merasa saya tuh menjadikan zikir sebagai amalan rahasia saya gitu. Karena kan relatif tidak terlihat ya Pak Kiai, kalau zikir kan bisa sambil diam gitu. Itu akan jadi amalan yang powerful juga nggak sih Pak Kiai untuk nanti ya siapa tahu menjadi hujah di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah Pak Kiai. Ya, jadi memang ulama-ulama ketika menafsirkan tentang azikrul katsir, ya dikatakan itu azikru alal ikhlasi minal qalbi. Ketika zikir itu yang terus-menerus dilakukan oleh hati, sehingga orang lain memang nggak bisa ngerti, orang lain nggak bisa tahu. Sehingga kalau dia kelihatan bengong, seperti orang bodoh, itu memang bisa jadi terjadi. Karena itu dilakukannya dengan hati. Dan jangan berharap bisa hati kalau nggak dilazimkan terus-menerus dengan lidah. Masya Allah. Itu bisa menjadi itu tadi ya, pemberat ya Pak Kiai ya. Ya. Kelak timbangan amal kita. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini, luar biasa. Banyak insight, banyak masukan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sehari-hari ya pemirsa ya. Yuk semangat menjadi ahli zikir insya Allah. Biiznillah dengan izin Allah. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan terutama mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Gus.